Pemirsa, pemilik showroom mobil mewah Rudy Salim diperiksa sebagai saksi kasus penipuan dan pencucian uang dengan tersangka Indra Kents. Rudy terseret aliran dana miliaran rupiah dari Indra Kents hasil jual beli mobil. Rudy Salim, pemilik showroom mobil mewah, diperiksa Bareskrim Polri sebagai saksi kasus penipuan dan pencucian uang dengan tersangka Indra Kents. Rudy Salim ikut terseret lantaran pernah menjual sejumlah mobil mewah miliaran rupiah kepada Indra Kents. Selain Rudy Salim, LHS, ayah tersangka Indra Kents, juga diperiksa Bareskrim Mabes Polri. LHS menjabat Direktur Khusus Trending di Medan, Sumatera Utara. Jumat siang, polisi kembali menyita aset milik Indra Kents berupa rumah di Alam Sutra, Tangerang, Banten. Rumah tersebut sedang dalam proses pembangunan. Sebelumnya polisi telah menyita uang tunai, 2 mobil mewah, 2 bidang tanah, dan 1 rumah dengan total 57 miliar rupiah. Mengejar aliran-aliran dana yang dilakukan oleh Indra Kents dalam kasus binomo. Jadi sampai sekarang kita masih menelusuri orang-orang dan aset-aset yang digunakan melalui Indra Kents. Jadi ini kita ada bukan lagi yang satu untuk di Alam Sutra BC yang kemarin kita waktu di Medan. Penyidik juga telah memeriksa tunangan Indra Kents, Vika. Dari hasil pemeriksaan, Indra Kents diduga menjanjikan uang 2 miliar rupiah untuk tunangannya. Namun baru 10 juta yang diterima oleh tunangannya. Hingga saat ini polisi telah menyita ratusan miliar rupiah dari aset Indra Kents yang diduga masih berada di Jakarta. Kami masih menerima beberapa korban dari IKA yang akan kita periksa kemarin dan hari ini. Kita akan kembangkan terus kepada para tersangka lainnya yang membantu IKA. Sementara terkait dengan binomo tersebut, kami sudah berkoordinasi dengan PPATK dan ada dugaan bahwa binomo tersebut adanya di Indonesia. Artinya ada tersangka lain selain IKA. Dalam kasus dugaan investasi bodong aplikasi Binomo, dari keterangan 14 orang saksi yang diperiksa, kerugian dari aplikasi trending ilegal tersebut ditaksir mencapai 25 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. 1 ART pelaku penganiayaan anak majikan di Cengkareng, Jakarta Barat tertangkap usai kabur ke kampung halamannya di Lampung. Saat ditangkap, pelaku sempat jatuh pingsan, tidak sadarkan diri. Satu ART yang sempat melarikan diri usai menganiaya anak majikannya di Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap polisi di kediamannya di Lampung Timur. Usai ditunjukkan bukti rekaman, pelaku sempat pingsan saat akan dibawa ke kantor polisi. Sebelumnya, pelaku bersama 1 ART lainnya terekam video amatir menganiaya 2 anak majikannya pada sebuah taman di perumahan Golf Lake Residence, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mencubit dan menarik korban dari atas stroller. Kita amankan pelaku pertama, ya, yang berinisial Ina, ya. Setelah itu kita minta keterangan dan menurut keterangan dari Ina ada satu lagi yang kabur ke wilayah Lampung dan tadi pagi sudah kita amankan di Lampung Utara. Kedua pelaku ditahan di Polsek Cengkareng, Jakarta Barat untuk proses penyidikan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Kecewa lantaran laporan kasus dugaan penipuan cek kosong 2,5 miliar rupiah dihentikan polisi. Seorang wanita asal Samarinda, Kalimantan Timur mengadu ke Jakarta. Pada pengakuannya, wanita tersebut bahkan dilaporkan balik oleh pelapornya dengan dugaan kasus perampasan. Sambil berjalan kaki, Irma Suryani dan kuasa hukumnya membentangkan poster menuju gedung Kementerian Polhukam di Jalan Medan Merdeka Timur, Gambir, Jakarta Pusat. Wanita tersebut kecewa setelah kepolisian kota Samarinda menghentikan laporan penipuan pemberian cek kosong senilai 2,5 miliar rupiah oleh salah satu anggota DPRD Kalimantan Timur dan istrinya. Keduanya bahkan melaporkan balik wanita tersebut dengan dugaan kasus perampasan surat-surat berharga dan saat ini sudah sampai tingkat penyidikan. Surat-surat berharga tersebut diberikan kepadanya sebagai jaminan hutang. Sangat kecewa, karena aneh gitu kan. Saya sebagai pelapor, terus saya mau dijadikan tersangka. Yang anehnya itu saya dituduh
dituduh mencuri, dituduh memeras, dan anehnya lagi kasus itu naik menjadi penyidikan. Wanita tersebut juga berencana melaporkan kasusnya ke Mabes Polri hingga Komnas HAM. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, akibat hilang kendali, 2 pemotor di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan tewas. Salah satu motor yang melaju kencang masuk ke jalur berlawanan saat jalan menikung. Ya aja tukang koperasi ya. Ada kejadian kecelakaan. Warga dikejutkan dengan kecelakaan yang melibatkan 2 motor di kawasan Tanjung Lubuk, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini, 2 pemotor tewas di lokasi. Peristiwa berawal saat salah satu pemotor yang melaju kencang masuk ke jalur berlawanan saat jalan menikung. Dari arah berlawanan muncul motor dengan kecepatan tinggi. Akibatnya terjadi benturan keras. Korban pun tewas di lokasi. Di mana kejadian tersebut yaitu kendaraan Vega datang dari arah Kayu Agung tujuan ke Oku Timur. Dengan kecepatan tinggi dan kurang hati-hati, pada saat tiba di TKP jalan menikung ke kanan, pengemudi Vega mengambil jalur ke kanan. Masyarakat diimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan tertib di jalan. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi melaporkan. Dan pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk dengan memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga.